peduli kehidupan kami. Engkau mencukupkan segala kebutuhan kami. Engkau mendengar setiap doa kami. Bahkan Engkau mengerti setiap tetesan air mata kami. Kami bersyukur dan kami bangga memiliki Tuhan seperti Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sore hari ini Tuhan, sebentar kami akan menyiapkan setiap tanah hati kami. Biarlah kami membuka setiap hati kami. Kami menyiapkan tanah hati kami yang subur, sehingga ketika benih firman-Mu itu ditaburkan, tidak jatuh di tanah yang berbatu-batu, tetapi boleh mendapatkan tanah yang subur, sehingga firman-Mu boleh tertanam, boleh tumbuh, bahkan menghasilkan buah-buah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengan penuh mengucap syukur, kami siap menerima kebenaran firman-Mu, dan kami letakkan doa kami sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, ibu-ibu yang kasih dalam Tuhan. Ibu-ibu yang luar biasa, tengah kesibukan kita sebagai IRT, ibu rumah tangga. Mungkin ada yang berprofesi bekerja, tetapi kita masih memberikan waktu kita yang terbaik bagi Tuhan pada sore hari ini. Puji nama Tuhan. Sore hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Saya berikan tema sendiri dan ditinggalkan. Temanya agak serem ya, sendiri dan ditinggalkan. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita. Kita akan membaca di dalam Mazmur 142. Mazmur 142. Kita akan membaca ayat 1 sampai ayat 7. Saya akan membaca dengan agak cepat. Doa seorang yang dikejar-kejar. Nyanyian pengajaran Daud ketika ia ada di dalam gua. Suatu doa. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya. Kesesakanku kuberitahukan ke hadapannya. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku. Di jalan yang harus kutempuh, dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Ayat yang kelima kita perhatikan. Pandanglah ke kanan dan lihatlah, tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Saya ulang, tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang, tidak ada seorang pun yang mencari aku. Aku berseru-seru kepadamu ya Tuhan. Kataku, Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Perhatikanlah teriakku, sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Keluarkanlah aku dari dalam penjara untuk memuji nama-Mu. Orang-orang benar akan mengelilingi aku apabila Engkau berbuat baik kepadaku. Puji nama Tuhan. Mazmur 142 ini adalah Mazmur yang dituliskan oleh Nabi Daud. Mazmur ini merupakan curahan hati Daud ketika Daud berada di Gua Adulam. Ibu-ibu yang kasih dalam Tuhan, entah kenapa saya sangat suka sekali berulang-ulang saya membaca kisah Daud ketika ada di Gua Adulam. Karena dari kisah Daud di Gua Adulam ini, saya mendapatkan pelajaran banyak sekali. Walaupun hanya satu pasal kisah Daud di Gua Adulam, itu sangat menguatkan iman saya. Dan sore hari ini saya akan membawakan kisah Daud ini untuk kita semua. Ibu-ibu yang kasih dalam Tuhan, ada saat di dalam kehidupan kita mengalami masa-masa di mana kita merasa sendiri. Kita mengalami masa-masa di mana kita merasa ditinggalkan. Sendiri dalam konteks di sini bisa diartikan sendiri secara fisik, secara kasat mata kita memang benar-benar seorang diri. Atau mungkin bisa diartikan juga sendiri karena suasana hati. Maksudnya seperti ini. Mungkin saat ini kita di tengah keramaian, di tangan kita ada teman kita. Kita di tengah-tengah orang banyak. Tetapi mungkin kita juga merasa sepi. Kita merasa sendiri walaupun kita ada di lingkungan orang banyak. Karena ada
suasana hati yang membuat kita seperti itu. Karena mungkin orang-orang yang di sekitar kita, bagi kita mereka tidak mengerti akan yang kita alami. Bagi kita mereka mungkin tidak nyambung kalau kita ajak ngomong. Ibu-ibu yang kasih dalam Tuhan, suasana sepi ini atau perasaan sendiri ini bisa diakibatkan oleh beberapa hal. Yang pertama, saat mungkin ketika kita kehilangan orang-orang yang kita cintai. Mungkin bisa teman hidup kita, suami kita, anak kita, orang tua kita, atau orang-orang terdekat dengan kita. Saat kita kehilangan mereka, seperti belahan jiwa kita hilang, separuh jiwa kita hilang. Kita merasa sendiri. Mungkin ketika ada orang ini yang cocok dengan kita, orang ini mungkin mengerti keberadaan kita, bisa membaca, bisa mengerti setiap apa yang kita keluhkan, apa yang kita alami. Dan ketika orang ini dipanggil Tuhan, kita benar-benar merasa sendiri. Walaupun mungkin masih ada orang-orang lain di sekitar kita, tetapi kita mungkin beranggapan tidak seperti dia, susah mencari gantinya. Atau ketika kita di dalam keadaan sakit, terlebih ketika kita mengalami sakit yang parah, yang menurut kata dokter sudah tidak ada harapan, bisa dikata menjelang atau menunggu ajal menjemput. Saat-saat ini adalah saat-saat di mana seseorang merasa sendirian. Saya teringat ketika beberapa tahun lalu, sebelum ayah saya dipanggil oleh Tuhan, ayah saya sakit-sakitan. Kemudian setelah diperiksakan, ternyata ayah saya sakit jantung, ada pembengkakan jantungnya. Dan ini mungkin sudah berlangsung lama, cuma kan ayah saya itu seorang yang aktif, tidak bisa diam. Dia selalu bekerja, bergerak, pelayanan. Tetapi sayang, menjelang usianya yang senja, sakitnya pun tambah parah, dibarengi dengan dia kehilangan teman-teman. Teman-teman di sini adalah teman-teman ayah saya di dalam pelayanan. Teman-teman sepelayanan yang biasa hidup ya, biasa kemanapun melayani bersama-sama menghadapi suka duka. Tapi karena ada satu hal, tercerai berai. Dan ketika ayah saya sakit, setiap kali dia mengingat teman-temannya itu, dia merasa sudah tua, nggak bisa berbuat apa-apa, nggak punya siapa-siapa, dia merasa sendiri. Walaupun faktanya pada waktu itu ada ibu, ada istrinya yang setia merawat, ada anak, ada mantu, ada cucu yang ada di dekatnya. Tapi pasti ada saat-saat di mana dia mengenang teman-temannya yang selalu bersama. Dan ketika dia mengingat itu, semakin parah sakitnya. Jadi ibu yang kasih dalam Tuhan, ketika kita menghadapi orang sakit, sebetulnya mereka tidak membutuhkan apa-apa dari kita. Ketika kita mengunjungi orang sakit, perhatian kita, doa kita, bahkan kedatangan kita, tanpa kita sadari itu sudah memberikan kekuatan bagi seorang yang sakit. Kemudian masuk faktor yang ketiga, saat kita merasa tertolak. Mungkin kita merasa tertolak di komunitas pekerjaan kita. Kita merasa tertolak di tengah keluarga, di lingkungan pergaulan. Kita merasa diremehkan, kita merasa nggak diwongke, kalau orang Jawa bilang. Kembali perasaan itu datang sendiri dan ditinggalkan. Kemudian saat-saat kita berada di titik bawah, saat kita mengalami hal-hal pergumulan yang membuat kita benar-benar di titik paling bawah, mungkin usaha kita bangkrut, keuangan kita bermasalah, hubungan keluarga, hubungan suami istri, permasalahan apapun itu, terkadang membuat kita merasa sendiri. Ini yang kasih dalam Tuhan. Dan ketika perasaan sendiri itu kita biarkan,
membuat kita merasa kesepian. Dan kesepian yang berlarut-larut itu akan membuat kita merasa hampa. Kita hidup tapi kosong. Kita merasa nggak ada gairah untuk ibadah, untuk melakukan apa-apa. Bahkan untuk tujuan hidup kita nggak ada gairah. Dan lebih parah lagi, hal itu akan bisa menimbulkan depresi dalam hidup kita. Ibu-ibu yang kasih dalam Tuhan, ketika saya membaca sebuah majalah, di situ dikatakan sebetulnya apa sih yang ditakuti oleh manusia-manusia menjelang usia senja atau menjelang usia tua mereka? Sebetulnya bukan kematian, bukan sakit penyakit. Satu hal yang ditakuti oleh orang-orang tua adalah kesendirian, rasa sendiri, rasa ditinggalkan, dan rasa kesepian. Dan itu benar, ibu yang kasih dalam Tuhan. Ibu yang kasih dalam Tuhan, saya mendapatkan tema ini ketika saya menunggu anak saya di Solo. Saya mengantarkan anak saya di sekolah di Solo, dan saya sempat menunggu anak saya beberapa hari. Ketika anak saya berangkat ke kampus mulai dari jam 5:30 pagi sampai jam 7 malam, sepanjang hari saya sendirian di kos. Saya berpikir gini, gak enak ya sendirian itu, gak tahu kita mesti ngapain, gak enak namanya sendirian. Saya mencoba mencari aktivitas. Saya baca-baca Alkitab. Saya ingat saya mendapat jadwal di bulan September di MWN. Kemudian saya teringat, iya, tema sendiri dan ditinggalkan itu pas. Kemudian di situ saya belajar. Terkadang saya mendapatkan tema-tema itu tanpa sadari hal itu saya alami dulu. Kemudian saya pelajari sampai akhir-akhir ini saya bergumul dan saya cari ayat-ayat. Kenapa sih sendiri dan kenapa kita mesti punya perasaan sendiri? Ibu-ibu yang kasih dalam Tuhan, kembali ke firman Tuhan. Ketika perasaan depresi itu kita biarkan, kita tidak merespon dengan positif, maka akan timbul hal-hal atau efek atau dampaknya di dalam kehidupan kita. Akan timbul perasaan mengasihi diri sendiri. Ketika seseorang sudah merasa mengasihi diri sendiri, akan timbul rasa egois. Bagaimana saya mau memikirkan orang lain? Bagaimana saya mau mengerti orang lain? Saya sendiri aja gak ada yang mengerti kok. Saya sendiri aja berada dalam suasana seperti ini. Akhirnya kita menjadi manusia egois. Kita gak mau tahu kiri kanan kita. Kita gak mau tahu saudara kita. Kita gak mau tahu sesama kita yang mungkin juga sudah mengalami hal yang sama. Kemudian kita merasa bahwa kita lah orang yang paling menderita sedunia. Gak ada orang lain yang menderita semenderita aku. Padahal masih banyak di luar sana orang-orang yang lebih menderita dari kita. Kemudian ketika depresi itu semakin meningkat, timbul negatif thinking, timbul pikiran macam-macam yang bisa menyakiti diri sendiri, menyakiti orang lain, bahkan bisa berpikiran untuk mengakhiri hidupnya. Lalu bagaimana dengan kita sebagai anak Tuhan? Saya percaya kita semua yang ada di sini, kalau kita mau jujur dengan diri kita sendiri, pasti kita pernah mengalami hal seperti itu. Mungkin saat kita ada masalah dengan suami kita, mungkin saat kita ada masalah dengan anak-anak kita, mungkin ketika kita menghadapi situasi yang seolah-olah kita ditinggal sendiri, gak ada orang yang mensupport kita, gak ada orang yang mendukung kita. Apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Kita akan belajar di beberapa tokoh dalam kitab. Yang pertama Daud. Seperti ayat yang kita baca tadi. Siapa yang tidak kenal Daud? Daud adalah seorang tokoh yang luar biasa. Dia kedekatannya dengan Tuhan, keintimannya dengan Tuhan luar biasa. Dari sejak dia belum menjadi apa-apa, dia sudah menjadi seorang yang tangguh. Dia bisa mencabik-cabik binatang buas yang mengganggu domba-domba yang dia gembalakan. Dia bisa mengalahkan Goliat. Dia bisa maju berperang dan selalu menjadi pemenang. Sampai hal itu menimbulkan rasa iri dan dendam yang besar. Ayat yang kita baca tadi ada curahan hati dari seorang Daud ketika dia
lari dari kejaran Saul. Saul berusaha mengejar Daud, dia mau membunuh Daud karena dia merasa rakyat sudah mulai berpihak kepada Daud, rakyat mulai memuji-muji Daud. Daud mengalahkan berlaksa-laksa, sedangkan untuk dia hanya dikatakan beribu. Timbul dendam di hatinya, saya harus menghabisi Daud. Dan Daud lari dari kejaran Saul, sampai-sampai dia pernah menjadi pura-pura gila. Dan akhirnya dari pelariannya itu, dia sampai di Gua Adulam. Sebuah gua adulan. Kalau kita bayangkan keadaan gua, pasti jauh dari sana sini. Pasti keadaannya sunyi, gelap, sepi. Apa sih yang dicari Daud di Gua Adulam? Ada apa di Gua Adulam? Apakah di gua itu akan mampu memberikan jalan keluar bagi Daud? Apakah di gua itu akan ada pertolongan dari Tuhan? Daud belum tahu. Dia masuk aja ke Gua Adulam. Di sana dia menemukan Tuhan. Di sana dia bisa berhubungan intim dengan Tuhan. Di sana dia bisa mencari wajahnya Tuhan. Dia mencari kehendaknya Tuhan. Bahkan ketika keluarganya, bapak ibunya menyusul Daud, saat Daud itu dalam keterpurukannya, saat dia merasa sendiri, tetapi respon Daud tetap positif. Ketika keluarganya menghampiri Daud di Gua Adulam, dia tetap memperhatikan keluarganya. Dia tidak egois. Saya sendiri menghadapi hal seperti ini, keluargaku datang lagi di tempat ini, mau apa? Tidak. Dia tetap pada ayat-ayat, kalau kita baca di dalam 1 Samuel kita tentang Daud yang ada di Gua Adulam. Dia membawa orang tuanya dan keluarganya dititipkan di Moab. Dia tidak mau keluarganya bersama-sama dia menderita di Gua Adulam. Dia masih memperhatikan orang tuanya. Berarti Daud mempunyai respon positif atas kesendirian yang dihadapi. Daud ketakutan. Bagaimana dia ada di bawah kejar-kejaran oleh Saul. Kemudian mungkin saat ini, saat kita menghadapi Daud, seperti Daud, kita berpikir Tuhan akan kirimkan orang-orang yang kuat, Tuhan akan kirimkan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, Tuhan akan kirimkan seseorang yang bisa menolong kita, membawa kita keluar dari masalah, membawa kita keluar dari Gua Adulam, membawa kita melawan Saul. Apakah seperti itu pertolongan Tuhan? Tidak, ibu Tuhan kasih Tuhan. Pertolongan Tuhan berbentuk apa? Di Gua Adulam, dia dipertemukan orang-orang yang justru senasib dengan Daud. Orang-orang yang dalam kesukaran, orang-orang yang sedang dikejar-kejar utang, orang-orang yang sedang sakit hati. Ada 400 jiwa. Pertemukan Tuhan dengan Daud. 400 jiwa yang mengalami hal sama dengan Daud. Mungkin saat itu Daud bisa bilang, apa ini Tuhan? Saya membutuhkan pertolongan, saya membutuhkan jalan keluar. Kenapa justru Tuhan kirim orang-orang yang senasib dengan saya? Apa maksudnya Tuhan? Tuhan selalu menolong kita dengan cara yang mungkin kita tidak mengerti. Akhirnya ketika Daud bertemu dengan orang-orang yang mengalami hal yang sama dengan dia, di situ dia tidak egois. Di situ justru dia bersama-sama menguatkan ke-400 orang ini. Dan tanpa dia sadari, dirinya juga dikuatkan Tuhan. Dan kalau kita baca pada pasal 23, dari Gua Adulam ini keluar prajurit-prajurit Tuhan yang tangguh. Karena apa? Bersama-sama dengan Daud mereka dikuatkan dan dipakai Tuhan. Ibu-ibu yang kasih dalam Tuhan, terkadang ketika kita membutuhkan pertolongan Tuhan, kita dipertemukan pada hal-hal dan situasi yang di luar kehendak kita, di luar ekspektasi kita. Kita tidak tahu bagaimana cara menolong Tuhan. Tetapi satu hal yang kita teladani dari Daud, ketika kita merasa sendiri, carilah Tuhan. Di ayat-ayat Mazmur banyak sekali Daud mencurahkan keluhannya, mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Dia menguatkan hatinya kepada janji-janjinya Tuhan. Dia percaya kalau waktu-waktu lalu Tuhan menolong dia, saat itu Tuhan akan menolong. Demikian juga dengan kita.
Ketika kita mengalami hal yang sama, datang kepada Tuhan, cari wajah Tuhan, ingat akan janji-janjinya Tuhan. Tuhan tidak akan pernah ingkar janji kepada kita. Kemudian contoh tokoh yang kedua, Ayub. Kemarin Pastor Daniel membawakan tokoh yang bernama Ayub di khotbahnya pada hari Minggu kemarin. Siapa yang tidak pernah Ayub? Orang terkaya. Tetapi dalam waktu sekejap, Ayub kehilangan harta, Ayub kehilangan sahabatnya, Ayub kehilangan anak-anaknya, istrinya yang bersama dengan Ayub, yang mungkin diharapkan Ayub, wah, aku kehilangan anak, aku kehilangan harta, aku kehilangan kesehatan, aku kehilangan pekerjaan, tetapi masih ada istriku. Tetapi ternyata apa? Istrinya Ayub tidak bisa menjadi wanita penolong bagi dia. Bahkan istrinya Ayub menghakimi Ayub. Dia tidak mensupport, tidak mendukung Ayub. Ayub merasa sendiri dan ditinggalkan. Tetapi ketika Ayub menyadari dan berespon positif, dia tahu siapa dirinya, dia tahu siapa Tuhan baginya. Kalau dulu dia sempat protes, dia minta ampun kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan memulihkan keadaan. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari Ayub ketika menghadapi kesendirian? Tidak semua saran, tidak semua nasihat dari teman kita, dari sahabat kita, itu adalah baik bagi kita. Sahabat-sahabat Ayub waktu datang pertama, nasihatnya baik, bagus. Tapi lama-kelamaan nasihat Ayub menghakimi Ayub, menyalahkan Ayub. Jadi bagaimana ketika kita menerima saran dari teman atau sahabat atau orang-orang di sekitar kita? Ujilah dengan kebenaran firman Tuhan. Apakah nasihatnya sesuai dengan firman Tuhan? Apakah nasihatnya sesuai dengan apa yang dikatakan Tuhan? Jangan-jangan nasihatnya karena emosinya. Jangan-jangan nasihatnya karena bermuatan hal-hal yang tidak kita ketahui. Ujilah itu dengan kebenaran firman Tuhan. Kemudian hal yang kedua, tetap mengasihi Tuhan dan memuji Tuhan tanpa melihat kondisi dan keadaannya, tanpa terpengaruh dengan keadaan. Ketika Ayub menyadari bahwa dia pernah protes juga kepada Tuhan, dan dia sadar, dia tahu siapa Tuhan baginya, dia kembali mengasihi Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan itu baik. Kemudian contoh yang ketiga, Tuhan Yesus sendiri. Jadi ibu gak bisa berkata ya, Tuhan gak pernah tahu siapa yang aku rasakan, Tuhan gak pernah tahu siapa yang aku alami. Tuhan mengalami, ibu-ibu. Sebelum kita mengalami, Tuhan mengalami. Ketika saat-saat dia menjelang kematiannya di kayu salib, pada malam-malam terakhir, ibu-ibu bisa baca di rumah nanti dalam Matius 26. Ketika dia berada di Taman Getsemani, dia mengajak muridnya Petrus dan dua anak Zebedeus. Dia berharap bahwa murid-muridnya ini akan memberikan support atau dukungan kepada Tuhan saat dia mengalami malam-malam ketakutan, saat dia mengalami kegentaran, saat dia berdoa kepada Bapaknya. Dia minta supaya murid-muridnya itu berjaga-jaga. Artinya dia minta dukungan dari murid-muridnya. Tetapi apa yang dia dapat? Murid-murid tertidur. Sampai 3 kali Tuhan bolak-balik, mereka tertidur. Di tengah ketakutannya, Tuhan sendirian. Tuhan ditinggalkan muridnya, orang-orang yang dia cintai. Sampai Tuhan berkata, Tuhan kalau memang cara ini aku harus minum, biarlah kehendak Tuhan yang jadi, kehendak Bapa yang jadi. Respon positif lagi, berserah kepada Tuhan. Biar kehendak Bapa yang jadi, karena dia tahu bahwa kehendak Bapa adalah yang terbaik dan pasti mendatangkan kebaikan. Saat dia berada di kayu salib, ketika jam 3 pagi menjelang kematiannya, sampai dia berada di titik 0, dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Bapa, kenapa engkau meninggalkan aku? Tuhan yang saat itu 100% manusia. Dia berkata, Bapa, kenapa engkau meninggalkan aku? Sebegitu dia berada di titik bawah. Itu yang kasih dalam Tuhan.
Mungkin penderitaan yang kita alami, terkadang ketika ada orang menasihati kita, dia Tuhan sih, pasti bisa dong melewati semua. Tetapi saat peristiwa ini, Tuhan itu manusia 100%. Jadi Tuhan merasakan sakit, merasa sendiri, merasa ketakutan, merasa kecemasan, seperti yang kita alami. Jadi sebelum kita mengalami, Tuhan sudah terlebih dahulu mengalami. Kemudian contoh yang terakhir, Rut. Siapa yang tidak kenal Rut? Wanita, menantu dari Naomi. Rut itu berasal dari bangsa Moab, bangsa yang tidak kenal Tuhan. Ketika dia menikah dengan anak dari Naomi, waktu itu Naomi pergi ke Moab karena ada kelaparan. Dan di sana dia mendapatkan dua menantu dari dua anak laki. Salah satunya bernama Rut. Tetapi kemudian anak-anaknya laki-laki dan suaminya meninggal semua. Rut seorang diri. Pilihan ada di tangan Rut pada waktu itu. Naomi memutuskan untuk kembali ke tanah kelahirannya karena di sana dia sudah merasa tidak punya siapa-siapa. Bagaimana dengan Rut? Bisa saja Rut itu saat itu mengambil keputusan, aku tetap di Moab aja. Kan aku aslinya orang Moab. Kalau aku ikut Naomi, aku di sana menjadi orang baru, tanah kelahiran mertuaku, aku tidak tahu apa-apa. Tetapi Rut mengambil keputusan yang tepat. Dia berkata, di mana Allahmu, di situ Allahku. Di mana aku menyembah Allahmu, aku akan menyembah Allahmu juga. Artinya, ketika dia menikah dengan anaknya Naomi, dia menjadi mengenal Allah bukan karena semata-mata suaminya. Berarti hatinya Rut sudah berpaut kepada Tuhan. Dia mengikuti mertuanya untuk kembali ke tanah kelahirannya. Pada saat itu, Rut belum melihat bahwa Tuhan akan menyediakan sesuatu yang baik baginya. Dia belum tahu dia mau jadi apa di tanah kelahiran rumahnya. Dia di sana cuma dia sama mertua, tidak ada yang kenal, tidak ada yang dia kenal. Pelajaran apa yang kita dapatkan dari Rut? Walaupun Rut tidak tahu akan pertolongan Tuhan di depannya, akan apa yang akan Tuhan kerjakan di depannya, tetapi Rut melewati dan menghadapi semua dengan setia. Dia melakukan apa yang menjadi bagiannya. Dan kita tahu ketika kita tekun melakukan apa yang menjadi bagian kita, ketika kita setia melakukan apa yang menjadi bagian kita, tinggal bagian Tuhan yang akan mengerjakannya bagi kita. Ibu-ibu yang kasih dalam Tuhan, saat ini saya tidak tahu kita berada di posisi di mana. Apakah saat ini kita sedang berada di dalam gua adulan? Gua-gua apa yang sedang ada di dalam kehidupan kita? Sakit penyakitkah? Pergumulan keluarga? Hubungan suami istri? Mungkin kita ada pergumulan dengan anak kita. Kita ada pergumulan tentang masa depan kita, masa depan anak-anak kita. Kita merasa sendiri. Kita merasa ditinggalkan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetapi ibu yang kasih dalam Tuhan, sebagai anak Tuhan, perasaan apapun itu yang sedang bergejolak di dalam hati kita, tergantung bagaimana respon kita. Jangan biarkan perasaan sendiri itu berlarut-larut dalam kehidupan kita. Jangan biarkan perasaan mengasihani diri sendiri itu tinggal di dalam diri kita. Mari ketika kita menghadapi saat-saat seperti itu, ketika kita berada di gua adulan, kita mau berserah. Tuhan sudah memberikan teladan bagi kita. Kita mau menyerahkan semua ke dalam tangan Bapa. Biar kehendak Tuhan yang jadi. Kita mau melakukan apa yang menjadi bagian kita dengan tekun dan setia. Kita mau mencari Allah, tempat kita mencurahkan isi hati kita. Apakah nggak boleh kalau kita mencari sahabat atau teman-teman seiman kita untuk curhat? Boleh. Saya sering curhat sama Ibu Lora. Tetapi saya pribadi yang kasih dalam Tuhan, saya nggak akan pernah curhat sama sembarang orang. Itu sudah sejak dulu dari sifat saya. Saya tidak akan pernah menceritakan pergumulan saya kepada semua orang. Saya tidak akan dengan gampang menceritakan pergumulan saya kepada orang-orang. Saya harus tahu bahwa orang tempat curhat saya, dia akan memberi jalan keluar yang baik.
Dia akan memberi jalan keluar sesuai dengan firman Tuhan. Jadi hati-hati ibu, ketika kita mencari teman curhat, jangan asal curhat. Terkadang mereka bisa memberikan solusi yang menurut dunia baik, tetapi sebetulnya itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Cari Tuhan, pegang janjinya Tuhan. Ingatlah pertolongan Tuhan yang sudah pernah kita terima di masa-masa lampau, dan itu tetap akan Tuhan nyatakan sampai saat ini ketika kita percaya kepada Dia. Puji nama Tuhan. Ibu Bapak Saudara Tuhan, kita akan membaca ayat penutup yang akan menguatkan kita di dalam Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kita pegang janji Tuhan. Ketika perasaan sendiri itu menguasai hati kita, kita ingatkan kembali janji Tuhan bahwa sekali-kali